أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Shadaqallahul azim. Masyaallah muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur pula hendaknya dengan perbuatan kita, yakni kita laksanakan apa yang Allah perintahkan, kita jauhi apa yang Allah larang. Di hari Jumat yang mulia ini, mari senantiasa kita perbanyak bersolawat kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini kita sedang berada pada tanggal 24 Rajab 1446 Hijriah. Dalam bulan Rajab ini terjadi suatu peristiwa yang luar biasa, yang juga menjadi salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra Mi'raj, sebagaimana diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Allah angkat ke langit ketujuh, inda sidratil muntaha, sampai ke sidratul muntaha. Ada ribuan hikmah dan pelajaran yang terkandung dalam peristiwa ini. Salah satu di antaranya adalah perjalanan Isra Mi'raj adalah perjalanan dari masjid ke masjid, dan di dalamnya Nabi SAW menerima perintah salat 5 waktu. Maka salah satu hikmah dari Isra Mi'raj itu adalah mengingatkan kita supaya memakmurkan masjid dengan salat berjamaah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Hanya orang-orang yang beriman yang akan memakmurkan masjid. Maka kalau memang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman dengan hari akhir, makmurkan masjid, makmurkan masjid, makmurkan bangunan masjid, buat masjid yang besar, yang megah, yang indah, yang nyaman seperti masjid kita ini. Namun jangan lupa, membangun fisik masjid itu penting, tapi yang jauh lebih penting adalah memakmurkan masjid dengan salat berjamaah, dengan menghidupkan majelis ilmu, dan juga dengan menghidupkan berbagai kegiatan agama lainnya. Mungkin akan ada banyak perdebatan mengenai hukum salat berjamaah menurut para ulama. Ada yang menyatakan wajib fardu ain hukumnya, ada yang berpendapat fardu kifayah, ada yang berpendapat sunat muakkad, sesuai ijtihad para ulama pada masa tertentu. Namun dalam sejarah kalau kita baca, tidak pernah sekalipun Nabi SAW meninggalkan salat berjamaah kecuali 3 hari menjelang beliau wafatnya. Hari Kamis, salat maghrib, itulah terakhir kali Nabi SAW menjadi imam. Masuk waktu salat Isya, beliau coba bangkit untuk menjadi imam menuju ke masjid, tapi tak sanggup. Beliau pingsan sampai 3 kali. Maka barulah disuruh Abu Bakar menjadi imam solat sejak solat Isya pada hari Kamis. Jumat, Sabtu, Ahad, dan Senin pagi Nabi SAW wafat.
17 waktu Abu Bakar menjadi imam solat. Selebihnya Nabi SAW tak pernah meninggalkan solat berjamaah. Begitulah yang beliau contohkan. Adapun dalam dalil-dalil yang lain tentang solat berjamaah, dalil yang pertama dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 102. Allah berfirman, wa iza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Apabila engkau Nabi Muhammad berada di tengah-tengah mereka para sahabat, lalu engkau hendak melaksanakan salat bersama mereka, faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khuzu aslihatahum. Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri bersamamu dengan menyandang senjatanya. Ayat ini tentang perintah Allah tetap solat berjamaah ketika dalam keadaan berperang. Tidak ada keringanan walaupun dalam keadaan berperang. Namanya solat khauf, satu baris solat, satu baris berjaga memegang senjata. Maka tidak ada keringanan walaupun dalam keadaan berperang. Dalil yang kedua, hadis Nabi dalam Sahih Bukhari dan Muslim, wallazi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtataba. Aku ingin memerintahkan orang untuk mengumpulkan kayu bakar. Thumma amura bis salati fayu'azzana laha. Kemudian aku perintahkan orang untuk mengumandangkan azan salat. Thumma amura rajulan fayu'amman nas. Kemudian aku perintahkan salah seorang untuk menjadi imam. Thumma akhalifa ila rijalin. Kemudian aku akan mendatangi orang yang tidak mau salat berjamaah, fa uharriqu alaihim buyutahum, dan akan aku bakar rumah mereka. Hadis sahih dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Ancaman yang keras dari Nabi menunjukkan hukumnya wajib salat berjamaah. Dalil yang ketiga, an Ibni Ummi Maktum annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Ibnu Ummi Maktum, dia datang menjumpai Nabi ingin meminta keringanan tentang salat berjamaah. Ya Rasulullah, inni rajulun dharirul basari syasi'ud dari wali qaidul la yulaimuni. Ya Rasulullah, saya seorang yang buta, rumah saya jauh, tidak ada yang membimbing saya ke masjid. Fahalli rukhsatun an usalliya fi baiti. Adakah keringanan untukku supaya bisa salat di rumah? Maka apa kata Nabi? Hal tasma'un nada'a. Apakah engkau dengar salat? Apakah engkau mendengar azan? Maka dijawab oleh dia, na'am, ya aku dengar. Maka kata Nabi, la ajidalaka rukhsatan. Maka tak ada rukhsah, keringanan bagimu. Berarti tetap salat berjamaah ke masjid walaupun dia seorang yang buta, tak ada yang membimbingnya ke masjid. Dalil yang keempat, an Ibni Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'al munadiya falam yamna'hu min ittiba'ihi uzrun. Siapa yang mendengar suara azan berkumandang, tidak ada uzur yang menghalanginya untuk datang salat berjamaah. Qalu, bertanya para sahabat, wa mal uzru ya Rasulullah, apa uzur itu ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, khaufun au maradun, takut atau sakit, takut terancam jiwanya karena sedang terjadi peperangan, dan sakit yang parah. Maka dilanjutkan oleh Nabi, lam tuqbal minhu salatul lati shalla, maka salat yang dia laksanakan tidak diterima. Hadis dalam Sunan Abu Daud. Orang yang tanpa uzur sakit atau takut terancam jiwanya, maka salat yang dia kerjakan di rumah tidak diterima. Ini ancaman yang keras dari Nabi, menandakan
salat berjamaah wajib hukumnya. Maka jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, itu di antara dalil-dalil tentang salat berjamaah. Dan masih banyak lagi hadis-hadis lainnya yang tak bisa disampaikan dalam waktu yang singkat ini. Maka satu dalil cukup bagi orang yang mencari kebenaran, tapi 1000 dalil tidak akan pernah puas bagi orang-orang yang mencari pembenaran. Maka mulailah berangsur-angsur kita latih diri kita untuk datang ke masjid solat berjamaah. Apalagi yang kita tunggu? Jangan menunggu pensiun baru mau ke masjid. Jangan menunggu sakit-sakitan baru mau datang ke masjid. Jangan menunggu mati baru sampai ke masjid untuk disolatkan jenazahnya. Hari ini kita sedang berada di penghujung bulan Rajab. Kata para ulama, bulan Rajab adalah saatnya untuk menanam. Bulan Sya'ban saatnya menyiram dan merawat tanaman, dan bulan Ramadan saatnya untuk memanen. Di bulan Rajab inilah kita mulai menanam amal-amal soleh, mulai membiasakan diri untuk beramal, untuk datang ke masjid. Jadi kita mulainya itu bukan di malam pertama di bulan Ramadan. Kenapa banyak orang yang ketika bulan Ramadan banyak amalnya, rajin ke masjidnya, tapi selesai Ramadan selesai pula amalnya? Salah satu penyebabnya adalah karena dia memulainya terlambat. Dia memulainya ketika malam pertama di bulan Ramadan. Tapi seharusnya kita mulai menanam amal-amal soleh itu ketika masih di bulan Rajab ini. Maka sekaranglah kita mulai melatih diri beramal soleh. Salah satunya solat berjamaah ke masjid. Subuh berjamaah adalah kuncinya. Kalau subuh bisa kita datang berjamaah, maka waktu yang lain akan lebih terasa mudah. Jangan sampai ada di antara kita yang seumur hidupnya tak pernah solat subuh berjamaah, atau hanya sekali setahun ketika bulan Ramadan saja dia solat subuh berjamaah. Maka mari kita tegakkan solat berjamaah, salah satu hikmah yang terkandung dalam Isra Mi'raj. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, bisa kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, dan Allah senantiasa lembutkan hati kita untuk mengamalkan ilmu sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari yang tiada lagi berguna harta dan tiada lagi berguna anak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.